Selamat sore pemirsa, Breaking News kembali hadir menyapa Anda dengan berita yang menarik yang telah kami siapkan. Di antaranya, berita pertama, pada tahun 2024, berbagai ajang olahraga besar akan menjadi panggung bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selanjutnya, berita kedua, tahun 2022 menjadi refleksi untuk meningkatkan prestasi di 2023. Dan berita ketiga, dari olahraga hingga foto-foto, serunya jogging di GBK. Berbagai ajang olahraga baik internasional maupun nasional telah menanti pada 2024. Mulai dari Piala Asia Olimpiade Paris hingga PON 2024 menjadi ajang bagi atlet-atlet untuk unjuk gigi. Lalu, bagaimana proyeksi performa para atlet di ajang-ajang tersebut? Bagaimana pula tren partisipasi olahraga masyarakat di tahun 2024? Berikut berita selengkapnya. Satu hal fundamental yang perlu diperhatikan selain prestasi di tingkat elit adalah tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2024 dalam berolahraga. Karena dalam 3 tahun terakhir, data-data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga justru menurun. Data-data Sports Development Index yang dibuat Kemenpora menunjukkan tingkat partisipasi olahraga masyarakat terus menurun dari 28% di 2021 menjadi 25% tahun ini. Padahal, tingkat partisipasi olahraga yang tinggi berdampak positif baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Dan yang jelas sih jadi masyarakat lebih produktif ya. Ketika bugar, masyarakat lebih produktif, kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, sampai pada kriminalitas ya. Kriminalitas itu bisa menurun ketika masyarakatnya itu aktif berolahraga. Asisten Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora pun mengakui target partisipasi yang dicanangkan sebesar 40% pada tahun depan akan sulit tercapai. Meski demikian, beberapa langkah akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi tersebut. Diego Basro, Indra Setiawan, Jakarta. Berita selanjutnya, tahun 2022 menjadi refleksi untuk meningkatkan prestasi di tahun 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berpedoman pada desain besar olahraga nasional. Ini membuat Indonesia tidak gegabah dan optimis dapat panen prestasi di tahun tersibuk dunia olahraga, yakni pada tahun 2023. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora tetap positif prestasi atlet merah putih pada tahun 2023. Serangkaian event nasional menuju Pekan Olahraga Nasional hingga event internasional menjelang kualifikasi Olimpiade 2024 Paris akan dilakoni para pahlawan olahraga ini. Dalam refleksi prestasi olahraga tahun 2022, seraya terbitnya Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang DBON merupakan tekad Kemenpora menuju tata kelola olahraga yang baik. Terbukti tim review Kemenpora memangkas dan menyeleksi betul para atlet yang akan melakoni multi-event olahraga. Hasilnya dengan hanya 499 atlet, peringkat 3 dengan 69 medali emas mampu diraih para atlet di SEA Games Vietnam pada Mei silam 2022. Naik satu peringkat dari SEA Games 2019 Filipina yang diperkuat 1.115 atlet. Bahkan di single event kejuaraan dunia Wushu Junior, Indonesia menempati peringkat 3. Para atlet pun terlihat semakin ambisius menatap tahun 2023 yang menjadi tahun tersibuk olahraga. Para atlet semangat untuk berlatih karena Anda akan memasuki situasi yang normal. Pada saat situasi yang normal, kompetisinya makin ketat, tidak ada toleransi, dan yang bisa menentukan adalah kerja keras, fokus, dan konsisten dengan latihan sesuai dengan arahan pelatih masing-masing. Berita terakhir,
Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bukan hanya sekedar ikon olahraga nasional, tetapi juga destinasi favorit untuk jogging setiap pagi dan sore. Kawasan ini dipenuhi oleh penggemar olahraga yang ingin menjaga kebugaran dan menikmati suasana asri di tengah hiruk pikuk ibu kota. Berikut berita selengkapnya. Dari olahraga hingga foto-foto, serunya jogging di GBK. Jakarta, 3 Juli 2024. Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bukan hanya ikon olahraga nasional, tapi juga menjadi destinasi favorit untuk berolahraga, terutama jogging. Setiap pagi dan sore, kawasan ini dipenuhi oleh para penggemar olahraga dari berbagai kalangan yang ingin menjaga kebugaran sekaligus menikmati suasana asri di tengah hiruk pikuk ibu kota. GBK menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman bagi para jogger. Jalur jogging yang lebar dan terawat membentang mengelilingi stadion utama, menawarkan rute yang aman dan menyenangkan tentunya. Selain itu, tersedia pula fasilitas penunjang seperti tempat duduk, toilet, dan area parkir yang luas. Bagi banyak orang, jogging di GBK pada sore hari memberikan pengalaman yang menyenangkan, menenangkan, udara yang mulai sejuk dan pemandangan matahari terbenam menciptakan suasana yang ideal untuk berolahraga. Pemandangan stadion yang megah dan area sekitarnya yang tertata rapi menambah semangat para jogger untuk beraktivitas. GBK juga menjadi tempat bertemu dan bersosialisasi bagi komunitas olahraga dan individu. Banyak komunitas lari yang secara rutin mengadakan latihan bersama di sini. Tidak jarang, kegiatan ini berlanjut dengan makan malam bersama atau ngopi sambil bersantai di salah satu kafe sekitar GBK. Selain sebagai tempat olahraga, GBK juga dikenal sebagai spot foto yang menarik. Banyak pengunjung yang memanfaatkan suasana pagi atau sore hari untuk berfoto. Dengan latar belakang stadion atau taman-taman indah di sekitar GBK, bagi para pengguna media sosial, ini adalah momen yang paling sempurna untuk mengabadikan aktivitas olahraga mereka. Bagi yang ingin mencoba jogging di GBK, ini ada beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama, datang pagi atau sore hari adalah waktu yang terbaik untuk jogging di GBK adalah pagi atau sore hari saat suhu lebih sejuk. Yang kedua, kenakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Pastikan Anda memakai pakaian olahraga yang nyaman dan sepatu lari yang sesuai. Dan yang ketiga, bawa air minum. Selalu bawa botol air minum untuk menjaga hidrasi selama berolahraga. Yang keempat, ikuti aturan dan etika. Selalu ikuti aturan yang ada dan jaga kebersihan area sekitar. Demikian liputan kami dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jogging di GBK tidak hanya menjadi pilihan olahraga yang menyehatkan, tapi juga memberikan kesempatan untuk menikmati udara segar dan pemandangan hijau di tengah kota dengan fasilitas yang terus ditingkatkan dan suasana yang mendukung gaya hidup sehat. GBK tetap menjadi destinasi utama bagi para pecinta olahraga. Tetap jaga kesehatan dan semangat berolahraga. Kembali ke studio. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya, Ahmad Fadilah, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.